Di sini akan saya record biar nanti teman-teman bisa mengulang kembali kalau pengen mengulang ya. Oke. Jadi hari ini saya akan menyampaikan, mungkin tidak panjang teman-teman sekalian, tapi akan menyampaikan satu hal terkait mungkin kan kemarin kita sudah bicara soal apa multi criteria decision analysis ya. Nah, multi criteria decision analysis itu nanti akan saya detailkan di bagian akhir. Nah, sekarang saya akan mencoba menyampaikan beberapa basic analysis di Geographic Information System. Jadi ini biar teman-teman tahu dulu ya, tahu-tahu dulu gambaran analisis-analisis basic yang digunakan di GIS gitu ya. Biar nanti ketika nanti kita bicara soal multi criteria analysis, teman-teman semua sudah paling tidak sudah punya pengetahuan tentang basic analysisnya. Saya tidak harus menuntut teman-teman harus bisa program GIS ya. Kalau pengen tahu ya silahkan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting mindset GIS-nya itu bisa bisa masuklah ke otak kalian masing-masing. Kemudian saya kemarin nemu satu buku sederhana yang mungkin bisa teman-teman baca. Bukunya ini free sifatnya online. Ini kan saya sampaikan di sampaikan di chatroom ya, sebentar. Nah, ini mungkin sudah saya sampaikan di chatroom. Ini mungkin nanti bisa jadi bahan bacaan teman-teman kalau sambil menunggu buka puasa gitu ya. Oke, yang pertama akan saya sampaikan ini nanti akan saya berikan beberapa contoh realnya di GIS. Tapi ini sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan eh, analisis function di GIS yang sifatnya masih basic ya. Utamanya itu ada empat kriteria atau empat kategori umum analisis di GIS fungsinya ya. Yang satu adalah pertama retrieval, kemudian classification dan pengukuran measurement ya. Nah, hari ini saya mau bicarakan satu hal ini aja. Jadi retrieval, classification dan pengukuran. Kemudian sisanya ada overlay analysis, mungkin bahasa Indonesianya orang menyebutnya biasanya tumpang susun gitu. Kemudian neighborhood analysis dan connectivity. Jadi secara umum itu sebenarnya ada empat kategori analysis di GIS ya. Ada basic functionnya itu ada, seperti itu. Nah, nanti biasanya kemudian dikembangkan menjadi macam-macam ya terkait dengan analisis itu. Nah, kemudian kalau terkait dengan multi kriteria analysis, mungkin nanti banyak terkait dengan overlay atau tumpang susun analisis ya. Ini. Nah, di kategori pertama, retrieval itu saya coba sarikan. Itu sebenarnya ada tiga ya. Yang utamanya itu ada tiga. Yang pertama adalah selective search atau pencarian selektif. Pencarian selektif itu bisa dilakukan dalam single layer, satu layer tertentu, atau multi layer. Kalau multi layer itu berarti layer yang lain itu digunakan alat untuk mencari layer yang lainnya lagi gitu. Ya, itu ada gitu. Yang pertama adalah ini retrieval pencarian selektif. Itu basisnya jadi basisnya itu sebenarnya kalau di GIS ya berarti basisnya adalah selected by location atau nyebutnya itu query by geography gitu. Ya walaupun juga ada selection yang basisnya itu attribute selection gitu ya, attribute selection. Nah, ini sebagai contoh yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan itu adalah gambar retrieval terhadap multi layer ya terhadap multi layer. Multi layer kalau yang bagian atas paling atas itu ya ini kan tulisannya when finding future that intersect with point future. Jadi layer yang digunakan untuk mencari itu adalah layer yang formatnya atau bentuknya itu titik atau point gitu ya yang digunakan untuk mencari itu. Kemudian yang dicari itu adalah polygon dan lines gitu. Jadi gambar yang pertama point, kalau point to point itu ya mana yang apa objek yang terkena dengan point yang untuk mencari itu itulah yang terseleksi gitu. Jadi contohnya ini kan point to point ya. Jadi ada point yang berwarna merah, titik-titik merah ini. Kemudian ada point yang warnanya orange ya atau coklat ya, coklat muda.
Nah, kemudian ada yang dia dilingkari apa garis biru. Nah, ini berarti poin yang terpilih atau terintersek dengan poin yang untuk memilih gitu ya, untuk selection itu. Kemudian ada yang bagian tengah itu adalah eh, selection based on point, yang diseleksi itu adalah garis. Nah, berarti kalau terjadi seperti ini, ada layer point itu yang 3 poin itu, kemudian ada layer garis. Nah, layer garis yang terpilih itu adalah yang dia intersection dengan apa? Dengan poinnya. Nah, ini yang warna biru ya, warna biru tua. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah point selection apa? Memilih layer GIS yang berupa poligon yang apa layer yang digunakan untuk memilih adalah poin layer. Nah, makanya kalau ada 3 poin merah itu yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan kotak atas ini, kalau yang digunakan untuk memilih itu adalah layer point, sementara yang dipilih itu adalah polygon, maka yang dia intersection dengan poin aja dia yang apa terpilih, yang warna kuning dengan border garis biru. Nah, ini kalau di atas itu adalah when finding future that intersect with point future, gitu ya. Kalau yang bagian tengah itu apa? Bagian tengah itu when finding future that intersect with line future. Bagian tengah itu yang digunakan untuk menseleksi itu adalah line-nya, bukan titiknya, tapi line-nya. Jadi line kalau menseleksi titik, nanti hasilnya seperti sebelah kiri itu. Jadi yang terpilih itu titik-titik yang warna apa? Yang warna kuning dengan bulatan biru tua gitu. Kemudian kalau garis ya ketemu garis dia harus garis ketemu garis gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan itu poligon garis yang intersect dengan poligon yang warna kuning gitu kan. Nah, kemudian yang bagian bawah itu ketika finding future that intersect with polygon future. Jadi yang sebelah atas itu adalah layer point yang digunakan untuk menseleksi. Bagian tengah itu layer berupa garis atau network yang digunakan untuk seleksi. Bagian bawah itu layer polygon yang digunakan untuk seleksi. Ini kira-kira sistem pencarian selection set berbasis spasial itu kira-kira seperti itu. Nanti saya berikan contohnya ya, teman-teman ya. Karena kalau apa bicara teorinya itu pasti kalau yang belum pernah mengenal JS agak anu ya agak bingung membayangkannya. Kemudian ada lagi yang apa sifatnya itu untuk klasifikasi. Klasifikasi itu sebenarnya ada 2 golongan besar. Yang pertama ada dissolving. Dissolving itu adalah agregasi dari eh, satu layer gitu ya, satu layer yang dia memiliki atribut yang sama, dia diagregasi menjadi satu bentuk apa shape baru gitu ya, tapi layernya tetap menjadi satu layer baru dengan apa yang memiliki atribut-atribut yang sama itu dikumpulkan menjadi satu shape baru gitu. Contohnya ini sebelah kiri ini ya. Kalau kita punya satu coverage, coverage itu istilah coverage itu bisa gini. Kalau di GIS itu layer atau coverage gitu ya, atau apa shape file gitu itu biasanya satu apa satu dalam bentuk satu file GIS atau satu layer. Ada yang menyebut istilahnya itu coverage gitu ya. Contoh kalau ada peta lah ya, peta coverage seperti ini sebelah kiri ini. Kemudian yang warna hijau itu kan berarti atributnya sama, tapi dia sebelah kiri itu apa dipisahkan dalam shape-shape yang berbeda kan gitu. Shape itu apa bentuk-bentuk yang berbeda atau objek-objek yang berbeda. Nah, yang hijau itu kalau dilakukan operasi apa dissolving analysis, nanti yang hijau itu akan dijadikan satu, kemudian yang coklat itu dijadikan satu, yang biru muda itu dijadikan satu, seperti gambar sebelah kanan. Atau penjelasan di bawahnya itu, kalau atributnya katakanlah ya, ini ada coverage gitu, coverage dengan atribut satu, dua, tiga, yang dua semuanya dua atributnya sama itu kemudian jadikan satu, yang atributnya satu sama itu jadikan satu shape seperti ini. Ini yang disebut dengan dissolving. Ya. Kemudian ada juga reklasifikasi untuk data vektor di GIS itu ada yang disebut dengan berbasis atribut. Berbasis atribut contoh namanya, kita punya katakanlah eh, layer penggunaan lahan, kemudian kita mau punya apa namanya luasan dari lahan itu, kemudian kita akan coba mengklasifikasi mana lahan yang
luasnya di atas luas tertentu. Contoh kalau ini ya, luas lahan yang 80 hektar, lebih dari 80 hektar. Nah, nanti cuma lahan-lahan yang di atas 80 hektar ini yang nanti akan terpilih direklasifikasikan. Atau juga bisa bekerja dengan contoh namanya elevasi. Jadi dia mencari atribut yang elevasinya di antara 20 dan 40 sebagai contoh di sini ya. Nah, itu yang disebut dengan reklasifikasi vektor. Itu kemudian ada satu lagi reklasifikasi atau dan fungsi pengukuran itu yang sering digunakan itu disebut dengan buffering. Buffering itu adalah mencari area dengan radius atau jarak tertentu dari objek itu namanya buffering. Dia keluar sifatnya ya, keluar dari objek itu. Nah, kalau setback itu mencari luasan area dari objek tertentu tapi dia ke dalam. Nah, setback itu biasanya digunakan untuk poligon, ya toh. Kalau buffering itu bisa digunakan untuk apa? Line atau poligon. Jadi dia mencari luasan tertentu dengan jarak tertentu dari objek spasialnya. Itu namanya buffering. Jadi ini disebut dengan operasi jarak vektor, gitu ya. Kira-kira ini. Nah, fungsi dasar pertama itu adalah untuk analisis itu adalah itu, teman-teman sekalian. Itu dikelompokkan jadi satu, retrieval, classification, dan pengukuran. Nah, kemudian eh, apa namanya? Saya akan coba memberi contoh dunia nyatanya. Nah, dunia nyatanya kan di GIS. Jadi ini ya, dunia nyatanya kalau nanti saya menggunakan ArcGIS 10.3 kalau nggak salah ya. Contoh ini, saya punya data ini, atau gini dulu ya. Saya punya data, ini adalah data batas administrasi kecamatan. Ya, batas administrasi kecamatan. Ini posisinya di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian saya potongkan ada peta das, daerah aliran sungai. Oke, daerah aliran sungai, seperti ini. Ya, kalau teman-teman lihat, contoh ini ya, sebagai contoh ada di das Progo lah ya, di das Progo ini. Ini yang sebelah tengah itu kan ada das Progo. Ini saya pilih ya, das Progo ini. Gitu kan. Yang kemudian terpilih ini jadi warna biru ya, apa namanya, bordernya jadi warna biru ya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, ini kan dua layer yang berbeda. Satu layer das, satunya layer batas administrasi kecamatan. Kemudian pertanyaan logisnya, orang kan bisa menanyakan, das Progo itu meliputi kecamatan mana saja sih gitu. Yang tercover oleh das Progo itu kecamatan mana saja di Jawa Tengah itu, kan gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya itu berarti kita harus mencari atau tadi dengan selective set itu mencari kecamatan-kecamatan yang secara spasial itu dia dia itu ya overlay atau bertumpang susun dengan eh, wilayah das kan gitu. Ya, oke. Kalau di GIS di ArcGIS itu ada satu fungsi namanya selection by location. Berarti ini kalau dari fungsi tadi, retrieval itu kan poligon ketemu poligon gitu ya. Karena dasnya itu poligon, kemudian batas kecamatannya poligon. Berarti poligon ketemu poligon gitu ya. Nah, jadi fungsi yang untuk menselek yang akan diselek apa? Nah, ini dia ada pertanyaan select future form. Jadi apa? Yang akan yang akan dicari itu adalah kecamatan, batas kecamatan, berarti kita klik di batas kecamatan. Kemudian yang untuk mencari apa, gitu ya, untuk menseleksi apa, batas das, gitu. Nah, ketika itu dicoba diterapkan, di play gitu. Nah, nanti akan ini, yang warna-warna biru itu berarti adalah kecamatan-kecamatan yang dia itu secara spasial itu terpotong oleh apa? Terpotong oleh luasan dari das Progo itu, gitu ya. Nah, memang ada yang di luar, berarti ada walaupun sedikit dia terpotong kan gitu ya. Walaupun sedikit terpotong dia. Nah, seperti ini. Nah, sisanya yang di luar kan tidak terpilih. Nah, ini yang disebut dengan selection set gitu. Contoh lagi mamanya kita
cari yang kecil lah ya, cari yang kecil namanya yang bagian bawah itu. Daserang itu sebenarnya memotong kecamatan mana sih? Ah, walaupun ini kelihatan ya sedikit, tapi kalau secara GIS gitu ya, kita coba cek gitu ya. Berarti kan ini kita pilih dulu daserangnya, kemudian tadi selection by location ya. Nah ini kita apply lagi. Nah ini ternyata di sebagian di Jawa Tengah itu ada yang dia itu masuk ke dalam daserang gitu ya. Ini kecamatan ini gitu ya. Nah ini yang disebut dengan atau selection selection shot ya, yang basisnya itu dua dua layer gitu. Tapi juga bisa teman-teman melakukan selection yang basisnya itu single single layer. Contoh namanya gini. Contoh paling gampang namanya saya punya ini kebetulan tadi saya carikan, saya punya kontur, data kontur, kontur di wilayah Sleman ini, ya kan? Kontur di wilayah Sleman, kalau dibuka atributnya, buka atributnya, ada satu atribut, pastinya kalau kontur itu kan ada atribut ini. Nah, ini yang warna biru itu, ini adalah atribut apa? Ketinggian, ketinggian muka muka tanah ya, ketinggian kontur ya, garis konturnya. Ini ketinggian garis kontur. Berarti kan bisa jadi namanya gini, saya mau membuat kolam retensi katakanlah. Kolam retensi itu kan berarti mungkin dia yang berada di dataran rendah atau di apa area-area yang ketinggiannya tertentu kan gitu. Kita bisa cek aja mamanya di sini dulu ya. Kita cek kalau konturnya sebelah sini, oh ini ketinggiannya kan berarti dia di angka 275. Di bawah sini berapa nih? 162 gitu ya. Di atas lagi sini berapa nih? Oh ini semakin tinggi kan 400 dan sebagainya. Oke, seandainya kita akan coba mencari dengan selection set tadi itu ya, area-area yang konturnya itu di bawah 250, apa ketinggiannya di bawah 250 kan gitu ya. Berarti kan yang kita cari hanya single layer. Layer apa? Hanya layer ini aja, layer apa? Layer kontur aja kan satu jalan. Nah, ini ada basisnya berarti bukan location tapi basisnya atribut kan gitu ya. Atribut kita cari kontur ini kemudian berdasarkan ini ketinggiannya. Tadi file ketinggiannya adalah ini ya, Valka kontur KNN. Itu lebih kecil dari katakanlah tadi berapa? 100 gitu ya. Lebih kecil dari jangan 100 lah ya, 250 lah. Itu ketika sudah di apa formulasikan seperti itu. Oh, sebentar ya ada yang salah sebentar. Kita cek dari unitnya aja. Katakanlah lebih kecil dari saya cari ya namanya berdasarkan garis konturnya aja. Yang 350 gitu ya. Ini 350. Nah, kita apply. Nah, ini adalah garis-garis kontur yang di bawah 350 atau lebih kecil lagi namanya. Lebih kecil lagi namanya 150 gitu ya. Kita apply. Nah, ini adalah garis-garis kontur yang lebih kecil daripada 150 gitu ya. Nah, ini adalah fungsi apa? Pencarian yang basisnya single layer. Jadi layernya hanya layer kontur saja. Yang tadi kan dua dua layer ya. Kalau tadi ada apa? Batas das dan batas kecamatan. Kemudian ada lagi satu tadi adalah dissolving. Dissolving itu adalah agregasi. Agregasi. Jadi apa layer atau shape yang memiliki atribut yang sama itu kemudian dijadikan satu menjadi satu shape baru gitu ya. Saya kasih contoh. Jadi saya punya contoh namanya ini. Saya punya ini adalah peta batas desa di Provinsi Jawa Tengah. Oke. Nah, kalau kita cek atributnya ya, teman-teman kita cek atributnya. Di sini ada atribut kecamatan kan.
atau kabupaten aja langsung lah, kabupaten, kan gitu ya. Berarti per desa itu ada atribut kabupatennya juga, kemudian ada atribut provinsinya. Nah, kita akan mencoba menggabungkan sip-sip yang memiliki atribut kabupaten yang sama itu menjadi satu. Jadi kita nanti akan punya satu layer baru, layer dengan apa? Batas kabupaten, tapi bukan batas desa, tapi dia di dissolving dari data batas desa kan gitu ya. Jadi setiap apa sip batas desa itu dia memiliki atribut kabupaten kan. Nah, atribut kabupaten itu yang memiliki atribut kabupaten yang sama akan kita dissolve menjadi satu. Nanti akan muncul baru apa satu layer, bentuknya itu adalah layer batas kabupaten gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau di ArcGIS atau ArcMap ini fungsinya di sini ya, ada dissolving gitu. Kemudian kita pilih apa? Bentar. Di yang akan di dissolve mana maunya ini ya. Ini ya biasanya agak lama memang ya. Sama memang kalau apa sambil online itu eh, menggunakan Zoom itu mesti yang lain tuh jadi agak pelan gitu ya. Oke, itu. Kemudian dia akan muncul atribut-atributnya kan, atribut-atribut dari layer yang akan kita dissolve. Nah, kita kan akan mendissolve itu kan kabupaten ya. Jadi apa? Agregasinya itu di kabupaten. Berarti kita yang kita pilih kabupaten, mungkin provinsinya dimasukkan juga ya. Nah, ini ketika kita okekan, nanti akan muncul layer baru. Ya, oke ini lagi proses, sebelah kanan bawah ini lagi sedang proses. Kita tunggu. Oke, biar berproses dulu ya. Sampai ya bagian bawah itu ada keterangan dissolve itu nanti akan selesai, kemudian akan muncul satu layer baru. Nah ini ya, oke. Nah ini jadi muncul layer baru dengan apa batas kabupaten kan gitu. Ya ini yang namanya dissolving. Jadi atribut-atribut yang sama yang tadi ada di layer kecamatan itu, kemudian dia akan digabung menjadi satu, menjadi satu shape atau objek baru. Nah, itu namanya dissolving. Nah, itu klasifikasi, dia basisnya itu adalah hierarchy classification gitu ya. Jadi level yang paling apa paling detail, kemudian diagregasi gitu ya. Oke, nah ini contoh dari dissolving. Jadi itu beberapa fungsi basic ya, teman-teman sekalian, untuk GIS terkait dengan retrieval, kemudian classification dan pengukuran. Nah, kalau untuk buffering, mungkin saya berikan contoh ya. Buffering itu, tapi mungkin sudah karena ini saya tidak, kita coba pilih salah satu yang paling kecil aja lah. Ini. Nah, saya akan membuffer layer ini apa yang saya pilih ini kecamatan ya desa ini nanti ada fungsi disebut dengan buffering. Nah kalau kita mau membuffer katakanlah itu dengan satu unit apa unit jarak tertentu dari batas luar ya. Contoh mainnya kita akan membuffer berapa ya? Jangan 5 kilo ya satu. Sebentar ini kira-kira mungkin setengah kilo lah ya.
atau jangan kilo, meter aja. Katakanlah 1.000 meter gitu ya. Oke, inputnya adalah yang akan kita baper adalah ini. Oke, ya kita coba ini aja. Ya, oke kita tunggu prosesnya ya. Jadi buffering itu adalah fungsinya tadi untuk pengukuran jarak dari objek ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi dia akan membuffer ini dari jarak tertentu ini. Ya, dari jarak tertentu tadi saya sampaikan adalah jaraknya 1.000 meter ya. Dari 1.000 meter dari garis terluar itu. Dia akan dibuffer ke keluar kan gitu. Ini yang disebut dengan buffering gitu. Jadi itu ya uh, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan salah satu fungsi analisis basic analysis ya dari GIS itu adalah satu adalah reklasifikasi, retrieval dan fungsi pengukuran. Retrieval itu adalah fungsinya adalah untuk searching ya, searching analysis. Searching analysis itu bisa basisnya itu single layer atau multi layer atau layer yang lain itu bisa untuk basis mencari layer yang lainnya lagi gitu ya itu retrieval. Kemudian kalau reklasifikasi ada beberapa tadi ya, ada dissolving, kemudian ada reklasifikasi berdasarkan atribut gitu ya. Nah itu biasanya dia bekerjanya di single layer. Kemudian ada operasi jarak seperti buffer dan setback. Nah ini adalah apa? Salah satu basic function analysis di GIS ya, retrieval, classification dan pengukuran. Nah nanti silahkan teman-teman kalau mau lebih kami bisa mencari bahan terkait dengan ini ya, apa analisis basic yang dilakukan di GIS itu, gitu. Ya, saya kira sore itu ini yang saya sampaikan. Nanti karena ini saya record ya, jadi kalau nanti masih ada yang bingung-bingung gitu, nanti bisa melihat hasil recordingnya. Baik, tapi sebelum eh, saya tutup, jadi nggak usah lama-lama ya, karena udah mau ini juga kan, udah lemes-lemes tau ya Pak, mau buka puasa ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan gitu ya. Ada yang mau tanyakan sesuatu? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang belum familiar dengan GIS, saya sarankan memang apa, mencoba menggunakan softwarenya, gitu ya. Karena GIS itu gini, kalau dibayangkan itu agak sulit. Dibayangkan itu agak sulit. Karena membayangkannya itu dua ya. Membayangkan secara spasial, kemudian membayangkan secara atribut gitu. Karena ada dua hal yang dikelola di JS itu. Spasial data, artinya map, dan atribut data. Nah itu kalau tidak tidak dipraktekkan gitu ya. Itu kalau teman-teman yang belum familiar dengan JS, saya yakin agak kesulitan kan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, nanti cobalah ya nyari di YouTube atau di mana eh, kalau mau berlatih. Pernah juga kan saya berikan apa beberapa itu ya, apa namanya? Apa kumpulan pelatihan yang pernah saya lakukan bersama teman-teman SDA waktu itu ya. Kayaknya pernah ya, pernah saya berikan kan. Oke, ada yang mau ditanyakan atau bingung membayangkan Mas Agung, Mas Agus? Kayaknya senyum-senyum itu bahaya kan. Senyum-senyum itu bisa mudeng, bisa enggak kan? Ini Mas Agung, Ya, udah biasa menggunakan JS kan? kalau saya belum pernah Pak kalau di JS, tapi eh, sering bersinggungan lah di dunia kerja atau saat Oh kuliah gitu. juga. Ya. Oke, nanti kalau anu install aja Oh ArcGIS iya lah Pak. 10.3 ya. Kalau yang profesional itu kan dia basisnya online ya, masih basis online. Ya mana aja lah, yang penting apa eh, mencoba gitu. Nanti kalau dibutuhkan, nanti saya lewat Bu Yanti akan saya sampaikan anunya ya, installernya kalau yang belum install boleh nanti saya sampaikan lewat Bu Yanti. Nanti bisa Iya berlatih Pak. dengan software itu gitu ya. Oke, Mas Ri, ada yang mau disampaikan? Mohon maaf Pak, kalau untuk GIS sama High Crash itu hampir sama nggak Pak?
Beda, kalau high crush itu untuk hitung banjir, menghitung banjir. Oh, Ya, transport sedimen sama pemetaan ya, banjir. untuk analisis banjir. Tetapi sekarang itu Mas, sekarang sudah ada tools high crush yang bisa diembedkan ke ArcGIS. Namanya apa? Hack apa gitu, saya agak lupa. Tapi ada itu. Ada hack crush itu sudah bisa mengembedkan ke ArcGIS. Gitu. Ada toolsnya gitu. Oke, Bu Randy, ada yang mau disampaikan? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, oke. Ya. Oke, saya kira itu saja ya sore ini ya, teman-teman sekalian. Nggak Pak. panjang-panjang, nanti mohon untuk dieksplor lebih jauh ya, karena salah satu fungsi teman-teman magister itu harus lebih bisa mengeksplor ya. Maksudnya gini, kayaknya tidak bijak kalau saya terlalu banyak mendikte teman-teman magister gitu ya. Jadi teman-teman magister itu harus berusaha apa ya, eh, apa eksplorasinya itu jauh lebih daripada anak-anak satu gitu ya. Oke. Nah, nanti Oke. itu tadi ya. Software nanti saya punya installernya, nanti akan saya sampaikan nanti lewat Bu Yanti. Kemudian saya juga akan sampaikan di channel YouTube-nya PPK itu pernah merekam beberapa pembelajaran terkait dengan ArcGIS. Nanti yang mungkin saya akan sampaikan lagi kalau belum pernah dapat, nanti biar refreshing lagi ya. Nanti akan saya sampaikan lewat Bu Yanti, biar nanti Bu Yanti yang menyampaikan. Gitu? Oke ya, saya kira cukup ya. Pak Fajar, Mas Agung, Mas Muldianto, Paulus Silva. Oke, mohon untuk bisa on cam dulu sebelum kita tutup, biar buka puasanya terasa enak ya, bisa melihat wajah-wajah lemes yang puasa, yang nggak puasa ya biasa aja. Ya, Pak. Oke, oke, bagi yang puasa, semoga puasanya membawa apa? Membawa hikmah dan kesehatan ya. Oke. Amin. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sekali lagi kemarin diundur-undur sampai sore hari ini. Semoga yang saya Amin. sampaikan bisa bermanfaat. Hasil Amin. rekotannya nanti akan saya sampaikan lewat Bu Yanti ya untuk bisa diulang kembali. Oke, terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu, Mas dan Selamat Mbak. sore. Ya, Tetap makasih, semangat Pak. ya. Selamat sore. Assalamualaikum Selamat sore, warahmatullahi terima kasih, wabarakatuh. Pak.